Kita bahas mengenai penyelesaian kasus dari PT Rantai Naga. Dari soal yang ada, kita akan menyelesaikan langsung menggunakan activity based costing. Jadi kita akan membagi atau mengalokasikan biaya perbaikan produk dan biaya pengiriman produk ke murai komponen A1 dan komponen B2 serta ke pelata komponen A1 dan komponen B2 menggunakan dasar alokasi aktivitas. Yang pertama, seperti biasa, kita terlebih dahulu menghitung tarif. Ya, menghitung tarif aktivitas. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Jadi rumusnya adalah total biaya pemasok dibagi total DA, di mana biaya perbaikan produk DA-nya adalah unit yang gagal dan biaya pengiriman produk DA-nya adalah keterlambatan pengiriman. Tarif yang pertama adalah tarif perbaikan produk. Total biaya perbaikan produk 10 juta dibagi total unit yang gagal. Silakan dicek tadi informasi awal, ditambahkan semuanya unit yang gagal, ketemunya adalah 2000, sehingga tarif perbaikan produknya adalah 5000. Kemudian tarif pengiriman produk, biaya pengiriman produknya adalah 18 juta, dibagi total keterlambatan pengirimannya adalah 100 kali, sehingga tarifnya adalah 180.000. Ingat-ingat, tarif perbaikan produk 5.000, tarif pengiriman produk 180.000. Untuk mempermudah step yang kedua, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu membebankan biaya pemasok ke murai A1 atau disingkat MA1, murai komponen B2 atau disingkat MB2, pelata komponen A1 disingkat PA1, dan pelata komponen B2 disingkat PB2. Kita hitung yang pertama adalah biaya perbaikan produk MA1, kita pasang tarifnya 5.000 dikalikan dengan DA-nya adalah unit yang gagal. Kemudian kita lihat tadi informasinya, unit yang gagal untuk murai A1 adalah 1.600, sehingga 5.000 kita kalikan 1.600. Begitu pula untuk murai B2 dan seterusnya sampai pelata B2, kita kalikan tarif dengan masing-masing DA-nya. Sedangkan biaya pengiriman produk, tarifnya tadi ketemu 180.000, kita pasang di masing-masing komponen MA1, MB2, PA1, PB2, dikalikan dengan DA-nya masing-masing. Contoh, DA dari pengiriman produk untuk MA1 adalah keterlambatan pengiriman, yaitu 60 kali, jadi pengalinya adalah 60. Kemudian MB2 40, PA1 0, dan PB2 pengalinya adalah 0. Sehingga didapatkan total biaya pemasok, yakni total biaya perbaikan produk ditambah biaya pengiriman produk untuk komponen A1 12.800.000, komponen B2 9.100.000, komponen A1 untuk pelata 50.000, dan komponen B2 untuk pelata 50.000. Total biaya pemasok ini akan kita tambahkan dengan biaya pembelian untuk memperoleh berapakah secara real biaya per unit dari masing-masing pemasok murai dan pelata. Biaya pembelian diperoleh dari harga beli dikalikan dengan unit yang dibeli. Ya, harga beli dikalikan dengan unit yang dibeli. Contoh, komponen murai A1, harga belinya adalah 2.000, unit yang dibeli adalah 8.000. Sehingga total biaya pembelian dari murai A1 adalah 16 juta. Sama halnya dengan komponen B2 untuk murai, pelata komponen A1 dan pelata komponen B2 dengan cara yang sama, diperoleh data seperti yang ada di tabel. Kita tambahkan dengan biaya pemasok yang sudah dihitung di tabel sebelumnya, sehingga kita total antara biaya pembelian dan biaya pemasok ketemu untuk murai komponen A1 adalah 28.800.000, B2 213.100.000, dan seterusnya sampai dengan komponen B2 untuk pelata. Kemudian kita bagi dengan unit masing-masing komponen, baik di murai maupun pelata, ketemu biaya per unit real dari masing-masing komponen pada masing-masing pemasok. Diperoleh hasil murai A1
harga atau biaya per unit untuk pembelian pasokannya adalah 3.600, murai untuk komponen B2 5.628, dan pelata komponen A1 2.405, pelata komponen B2 5.605. Dari sini bisa kita lihat bahwa di kesimpulan awal tadi atau di informasi awal tadi, perusahaan memilih lebih banyak membeli di murai dikarenakan harga murai yang lebih rendah atau lebih murah daripada pelata. Setelah dimasukkan komponen biaya pemasok atas keterlambatan dan juga atas perbaikan produk, maka terlihat bahwa harga pasokan komponen A1 dan B2 dari pelata lebih murah dibandingkan murai. Jadi dengan activity based costing kita bisa menghitung secara baik, secara akurat biaya per unit dari masing-masing komponen yang kita beli pada tiap pemasok. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari perhitungan didapat informasi harga perolehan dari masing-masing supplier. Terlihat bahwa setelah diperhitungkan biaya perbaikan produk dan biaya pengiriman produk yang dibebankan kepada supplier, ternyata CV murai memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan CV pelata. Ya, dengan adanya ABC ternyata kita lihat dengan mempertimbangkan biaya pemasok, ternyata CV murai memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelata. Sehingga pada akhirnya kembali lagi kepada manajemen, bagaimana memanfaatkannya sebagai umpan balik bagi perbaikan di masa yang akan datang. Ya, jadi misalkan kita bisa beri rekomendasi pada manajemen untuk memindah sebagian yang sudah kita selama ini pasok dari murai dipindah ke pelata. Bukan berarti harus menghentikan pasokan pada CV murai. Ya, tapi menguranginya untuk dipindahkan ke CV pelata. Demikian dari penjelasan untuk activity based costing, di mana terbukti bahwa activity based costing bisa meningkatkan keakuratan dari perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan baik produk, supplier maupun customer. Ya, jadi semoga ilmu yang Anda dapatkan selama ini mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 bisa Anda pahami dengan baik dan bisa Anda manfaatkan untuk masa saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Terima kasih atas atensi Anda selama 14 minggu ke belakang. Saya akhiri perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.